Sukses itu bukan cuma soal bakat atau waktu luang, tapi lebih dari itu. Kedisiplinan diri. Kedengarannya klise, ya. Tapi inilah bedanya antara meraih puncak dan sekadar bertahan hidup. Rahasia kekuatan tersembunyi yang mampu mengubah hidup secara drastis ada di sini. Pernah bertanya-tanya kenapa banyak orang berbakat tetap terjebak di tempat yang sama, sementara orang lain yang terlihat biasa saja bisa mencapai hal-hal luar biasa? Jawabannya, seperti yang diteliti Napoleon Hill selama puluhan tahun, terletak pada sesuatu yang sering diremehkan, disiplin. Kata yang sering diartikan kaku dan menyakitkan ini sebenarnya adalah energi tak terlihat yang mewujudkan mimpi. Hill mempelajari orang-orang sukses, pengusaha, penemu, pemimpin, dan menemukan pola yang konsisten. Mereka bukannya yang terpintar atau terkaya, tapi yang paling disiplin. Bertindak meski tanpa motivasi. Bertahan meski tanpa jaminan. Fokus di tengah badai. Dan inilah yang kurang dimiliki kebanyakan dari kita saat menghadapi masalah pelik. Mudah kan? Produktif saat termotivasi, tapi bagaimana di hari-hari berat? Saat lelah luar biasa, saat rintangan terasa tak teratasi, disiplinlah yang mengambil alih. Karena motivasi itu fluktuatif, sedangkan disiplin konsisten. Keputusan harian yang sunyi, tak terlihat, yang mendorongmu bahkan tanpa tenaga. Mesin yang tetap berputar saat yang lain mati. Ini kunci sukses versi Napoleon Hill. Bukan teori abstrak, tapi praktik nyata. Bangun pagi tanpa harus memaksa. Belajar saat orang lain bersantai. Istiqomah menjalani rutinitas meskipun belum ada hasil. Berapa kali Anda memulai sesuatu lalu menyerah karena tak ada hasil instan? Berapa proyek terbengkalai karena gangguan, rasa tidak percaya diri, atau kelelahan? Bayangkan Thomas Edison. Ribuan kali gagal menciptakan bola lampu. Ribuan kali. Tetap tak menyerah. Motivasi semata? Tentu bukan. Disiplin. Dia tahu setiap usaha mendekatkannya pada keberhasilan. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration, katanya. Kuncinya, konsisten menjalankan ide. Jujur, berapa kali Anda bilang, besok aku mulai, besok tiba, tak ada yang terjadi. Bukan masalah tahu apa yang harus dilakukan, tapi melakukannya. Bertindak meski tanpa semangat, tanpa sempurna, dengan rasa takut. Kesalahan besar, menunggu momen sempurna, merasa siap, merasa ingin. Momen itu tak ada. Anda yang menciptakannya dengan tindakan harian, dengan disiplin. Napoleon Hill mengalaminya di masa depresi besar. Bangkrut, tunawisma, takut kehilangan keluarga. Bisa saja menyerah, tapi justru saat itulah ia menulis karya terhebatnya. Ia bangun dan menulis, tanpa tahu apakah akan dibaca orang, tanpa jaminan. Ia percaya disiplinnya akan membawanya ke tempat yang tak terjangkau harapan semata. Aku orang biasa, punya tagihan, tak punya waktu, banyak masalah. Bagaimana menerapkannya? Simple. Disiplin tak butuh perubahan drastis. Mulai kecil, tetapkan satu tujuan jelas, sesuatu yang penting. Satu tindakan harian yang mendekatkanmu padanya. Hanya satu. Tapi setiap hari, 5 menit cukup. Konsistensi yang penting, tanpa kecuali. Orang sukses tak bernegosiasi dengan diri sendiri. Tak menunggu rasa ingin. Bertindak. Dengan bertindak disiplin, bahkan di hari-hari sulit, Anda mendapatkan lebih dari hasil. Kepercayaan diri. Percaya pada diri sendiri. Setiap janji kecil yang ditepati memperkuat kebenaran. Anda mampu, ini bukan sekadar self-help. Neuroscience membuktikan kebiasaan disiplin membentuk otak. Korteks prefrontal, pusat pengambilan keputusan dan pengendalian diri, bertambah kuat dengan pengulangan tindakan terencana. Semakin disiplin, semakin disiplin. Siklus positif. Tanam kebiasaan, panen perilaku. Tanam perilaku, panen tujuan. Jadi,
Jika menghadapi tantangan besar, mungkin yang Anda butuhkan bukan solusi ajaib, tapi disiplin konsisten. Selesai dalam waktu singkat bukan berarti 1 hari, tapi mulai hari ini dengan intens dan lanjutkan besok dengan konsisten. Karena, seperti kata Napoleon Hill, disiplin bukan hukuman, tapi kebebasan. Kebebasan membangun hidup yang Anda inginkan dengan langkah kecil, asalkan dilakukan setiap hari. Bangun lelah, alarm berbunyi, reaksi pertama menunda. 5 menit lagi. 10. Tiba-tiba sudah terlambat. Rasa bersalah, frustrasi, terjebak dalam siklus berulang. Itu namanya kurang disiplin emosional. Merusak rencana ribuan orang setiap hari tanpa mereka sadari. Musuh terbesar bukan di luar, tapi di pikiran kita, kata Napoleon Hill. Pikiran, hari ini tidak akan berhasil, Anda tidak cukup baik. Seringkali kita percaya, lebih mudah menyerah pada keraguan daripada menghadapinya. Disiplin sejati, bukan rutinitas sempurna, tapi menguasai emosi sendiri. Tetap terkendali saat semuanya mendesak untuk menyerah. Ilmu membuktikan, pengendalian emosi terhubung dengan kesuksesan jangka panjang. Studi Harvard Business Review menunjukkan orang yang mampu mengatur emosi punya kesehatan mental lebih baik, hubungan lebih baik, dan hasil finansial lebih baik. Karena mereka tak mengambil keputusan impulsif. Mereka tak bereaksi, tapi merespons. Itu hasil latihan harian. Disiplin, dan seperti kemampuan lain, bisa dikembangkan. Berapa kali Anda melewatkan sesuatu penting karena suasana hati buruk? Membuat keputusan terburu-buru karena marah, cemas, atau sedih? Lalu menyesal. Itu karena kita diajari menunggu keinginan untuk bertindak. Tapi orang sukses bertindak meski tanpa keinginan. Mereka melatih pikiran untuk patuh pada akal sehat, bukan emosi sesaat. Abraham Lincoln contohnya. Sebelum jadi presiden, ia menghadapi banyak kegagalan. Kalah pemilu, bangkrut, dihina. Bisa saja menyerah. Bisa saja percaya ia tidak cukup baik. Tapi ia memilih tetap terkendali. Bangkit setiap kali jatuh. Terus berjuang dengan disiplin meski hatinya terluka. Kekuatan tak terlihat ini, pengendalian diri emosional, harus Anda kembangkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan konsisten. Napoleon Hill mengalaminya. Di masa kritis, ia dilanda krisis emosional hebat. Tanpa uang, berhutang, tak ada harapan, ingin menyerah. Tapi alih-alih menyerah pada keputusasaan, ia menjadikan momen itu sebagai bahan bakar. Mengurung diri di ruang kerja darurat, dan menulis karya yang sangat berpengaruh. Disiplin menjaga fokus dan kejernihan, meski terguncang secara emosional, menyelamatkan hidupnya, dan mengubah hidup jutaan orang. Teori bagus, tapi sulit praktiknya? Ya, tak ada sihir. Tapi ada metode. Mulai kecil. Saat marah, frustrasi, atau takut, hirup napas dalam-dalam dan tunggu sebelum bertindak. Tanyakan, keputusan ini berdasarkan apa yang kuinginkan jangka panjang atau yang kurasakan sekarang? Jeda itu sudah tindakan disiplin emosional. Seperti kebiasaan lain, semakin sering berlatih, semakin mudah. Hindari orang yang memicu impulsif. Yang bilang, sulit, ya sudahlah. Anda pantas istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Kedengarannya baik, tapi jebakan. Memupuk mentalitas nyaman sesaat. Kenyamanan sesaat berlawanan dengan pertumbuhan. Cari orang yang, meski diam, menantang Anda. Menginspirasi tindakan, bukan penundaan. Jika emosi mengacaukan keputusan, Anda tak sendirian. Semua orang mengalaminya. Tapi sedikit yang mengendalikannya, kebanyakan menyalahkan dunia, keadaan, orang lain. Tapi Anda bertanggung jawab atas reaksi Anda. Saat menguasai reaksi, Anda memegang kendali hidup Anda. Jangan tunggu emosi yang tepat untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Lakukan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan emosi yang tepat.
Setiap kali bertindak dengan disiplin emosional, meski diam-diam, Anda memenangkan pertempuran batin tak terlihat. Tapi itu mengubah segalanya. Mengubah cara pandang Anda, mengubah kepercayaan diri Anda, dan mengubah hasilnya. Jika sedang kesulitan, mungkin jawabannya bukan lari, tapi mendisiplinkan perasaan, mengubah rasa sakit menjadi arah, ketakutan menjadi gerakan, keraguan menjadi keputusan. Inilah yang dilakukan orang-orang hebat, dan inilah yang bisa Anda mulai sekarang. Disiplin emosional bukan pura-pura baik-baik saja, tapi bertindak dengan jelas meski tidak baik-baik saja. Dan itu mengubah segalanya. Pernahkah Anda memperhatikan betapa umum orang memulai sesuatu dengan antusiasme, lalu menyerah tidak lama kemudian? Kursus yang tidak selesai, tujuan yang tidak tercapai, rencana hanya di atas kertas. Alasannya jarang, karena kurang kemampuan, kurang kejelasan. Kejelasan tujuan, kejelasan arah. Tidak ada yang disiplin terhadap sesuatu yang tidak dipahami atau tidak divisualisasikan dengan jelas. Napoleon Hill menegaskan, disiplin tanpa tujuan jelas, seperti mendayung di laut tanpa kompas. Anda berusaha, tapi tetap di tempat, dengan tujuan yang samar, seperti ingin menghasilkan lebih banyak uang, ingin bahagia, ingin mengubah hidup. Pikiran Anda tidak menemukan dukungan untuk rutinitas yang disiplin, seperti membangun gedung tanpa pondasi. Tapi tujuan yang spesifik, dengan tenggat waktu dan kriteria yang terdefinisi dengan baik, disiplin Anda mendapat misi. Tujuan dan bangun pagi, melawan penundaan, dan mengikuti rutinitas Anda bukan lagi pengorbanan. Itu menjadi tindakan arahan. Sejarah penuh dengan contoh. Saudara Wright tidak bangun dengan mengatakan, kita ingin menciptakan sesuatu yang keren. Mereka punya tujuan yang jelas, membuat manusia terbang. Dan mereka tahu caranya. Mereka mempelajari teknik, aerodinamika, menguji tanpa lelah. Kejelasan tujuan menciptakan lahan subur tempat disiplin berkembang. Dan disiplin yang diterapkan dengan tepat membuat mimpi yang mustahil menjadi kenyataan. Berhenti dan pikirkan, apa tujuan Anda yang jelas hari ini? Apa yang ingin Anda capai dalam 30 hari ke depan? Dan bagaimana Anda akan tahu bahwa Anda telah sampai di sana? Ketika Anda menjawab ini secara rinci, Anda mengaktifkan mekanisme internal yang memberikan makna pada disiplin Anda. Setiap tindakan kecil berhenti menjadi terpisah dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bangun 1 jam lebih awal, menolak gangguan, menabung sejumlah uang tertentu setiap hari, semuanya mendapat alasan. Napoleon Hill berbicara tentang ini dengan intensitas yang sama, seperti dia membela pentingnya iman. Baginya, kejelasan lebih dari sekadar logika. Itu adalah elemen spiritual. Memvisualisasikan tujuan dengan begitu jelas sehingga menjadi nyata dalam pikiran sebelum menjadi nyata secara fisik. Ia percaya bahwa orang tanpa tujuan yang jelas, seperti kapal yang terombang-ambing, rentan terhadap pengaruh apapun. Mungkin itulah perasaan Anda sekarang, tersesat, terdorong oleh keadaan. Tapi ini berubah pada saat Anda menentukan dengan keberanian dan ketepatan apa yang Anda inginkan dari kehidupan. Sepanjang hidupnya, Hill menetapkan tujuan dengan dedikasi yang hampir ritualistik. Ia menyimpan buku catatan dengan catatan rinci, menulis afirmasi harian, dan memvisualisasikan tujuannya seolah-olah sudah tercapai. Di salah satu fase tersulit, ia menyatakan, misi saya adalah untuk mengubah hidup jutaan orang melalui kekuatan berpikir yang disiplin. Dan bahkan tanpa uang, tanpa dukungan, dan dengan perlawanan sosial yang besar, ia mempertahankan visi ini sampai akhir. Kejelasan ini memberi energi pada disiplinnya, dan itulah mengapa ia tidak pernah berhenti. Jika Anda berpikir ini hanya motivasi, pertimbangkan apa yang telah dibuktikan oleh neuroscience.
Ketika Anda menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan visual yang hidup, otak Anda mengaktifkan area yang bertanggung jawab atas motivasi dan pengambilan keputusan. Semakin jelas, semakin otak Anda bekerja sama agar Anda bertindak. Anda berhenti bergantung pada kekuatan kemauan dan mulai beroperasi dengan fokus otomatis. Tapi agar berfungsi, tujuan harus realistis, terukur, dan menggairahkan. Ya, menggairahkan, karena tujuan yang tidak menggairahkan Anda tidak mendukung disiplin. Jadi, latihan sederhana namun ampuh. Tulis di selembar kertas hanya satu tujuan yang ingin Anda capai dalam 30 hari ke depan. Jadilah spesifik, tambahkan angka, tenggat waktu, metode, dan setiap hari, di pagi hari, bacalah tujuan ini dengan lantang. Visualisasikan hasilnya, rasakan emosi pencapaiannya. Kemudian, lakukan satu langkah konkret, hanya satu, tapi lakukan setiap hari. Karena ketika pikiran Anda memahami tujuan, ia akan bekerja sama dengan jalannya. Dan disiplin berhenti menjadi penderitaan dan berubah menjadi kemajuan. Anda tidak bertindak karena harus bertindak. Anda bertindak karena Anda tahu persis apa yang sedang Anda bangun. Kejelasan menghasilkan energi. Energi menghasilkan tindakan. Dan tindakan yang dipertahankan dengan disiplin membangun hasil yang luar biasa. Kaidaman hidup Anda tampak tidak teratur, kacau, atau tanpa arah, langkah pertama bukanlah melakukan lebih banyak hal, tapi tahu kemana Anda akan pergi. Tentukan itu dengan berani. Kehidupan tidak menunggu orang yang berjalan dalam lingkaran. Ia memberi penghargaan kepada orang yang berjalan lurus, meskipun lambat. Dan garis lurus ini dimulai dengan satu titik di cakrawala. Tujuan Anda yang jelas. Pusatkan pandangan Anda padanya. Sejajarkan rutinitas Anda dengannya. Dan disiplin Anda akan berhenti menjadi beban dan menjadi sekutu terbesar Anda. Karena ketika kejelasan membimbing langkah Anda, bahkan hari-hari tersulit pun menjadi masuk akal. Dan itu, dengan sendirinya, sudah menyelesaikan lebih dari setengah masalah Anda. Banyak orang menganggap disiplin sebagai hukuman, sesuatu yang berat, dipaksakan, melelahkan. Oleh karena itu menjadi tidak berkelanjutan. Tapi kebenarannya, yang hampir tidak dipahami siapapun, adalah disiplin hanya tampak sebagai beban ketika Anda berada di arah yang salah. Ketika tindakan harian Anda tidak selaras dengan apa yang Anda sukai, semuanya menjadi kewajiban. Tapi ketika Anda menemukan gairah Anda, disiplin bukan lagi pengorbanan. Itu menjadi dorongan. Itu mengalir. Itu berubah menjadi kesenangan. Napoleon Hill percaya bahwa gairah bukanlah kemewahan, tetapi komponen penting dari disiplin yang langgeng. Ia melihat gairah sebagai percikan yang menyalakan mesin tindakan terus-menerus. Pernahkah Anda menyadari betapa mudahnya untuk mendedikasikan diri pada sesuatu ketika Anda menyukai apa yang sedang Anda lakukan? Waktu berlalu lebih cepat. Usaha terasa lebih kecil. Perlawanan hampir hilang, karena ketika ada hubungan emosional, disiplin berhenti didorong oleh usaha dan mulai ditarik oleh tujuan. Salah satu contoh yang paling mengesankan adalah Ludwig van Beethoven, seorang pria yang di puncak karirnya kehilangan pendengarannya. Bagi siapapun, itu akan menjadi akhir, tapi tidak baginya. Karena Beethoven tidak membuat musik sebagai profesi. Dia melakukannya karena itu adalah esensinya, gairahnya. Ia terus menciptakan musik, bahkan dalam diam. Karena itu ada di jiwanya, dan beberapa karyanya yang paling agung diciptakan pada fase ini. Bukan karena ia jenius yang terisolasi, tetapi karena gairahnya begitu kuat, sehingga memberinya kekuatan. Disiplinnya lahir dari pengabdian, dan ini berfungsi sebagai peringatan. Jika Anda kesulitan mempertahankan disiplin, mungkin masalahnya bukan pada kemauan Anda. Mungkin terletak pada hubungan Anda yang terputus
dengan apa yang Anda lakukan. Kehidupan modern mendorong banyak orang menuju jalan yang tidak terhubung dengan esensi mereka. Orang-orang yang bekerja karena kewajiban, yang belajar sesuatu yang tidak mereka yakini, yang berpura-pura termotivasi, tetapi kelelahan secara emosional. Dan dalam skenario ini, mustahil untuk mempertahankan kebiasaan apapun, karena tidak ada yang memiliki energi tak terbatas melakukan apa yang tidak mereka sukai. Napoleon Hill sangat memahami hal ini. Ia menghabiskan bertahun-tahun menulis teks yang tidak memuaskannya, hanya untuk membayar tagihan. Tetapi hanya ketika ia mulai berbicara tentang tujuan, tentang mentalitas, tentang kekuatan pikiran, energinya meningkat. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa ia menghabiskan waktu berjam-jam menulis tanpa merasakan berlalunya waktu. Ia menggambarkannya sebagai aliran. Suatu keadaan konsentrasi yang begitu dalam sehingga disiplin bahkan tidak tampak sebagai usaha. Itu adalah kesenangan murni. Karena akhirnya, ia selaras dengan gairahnya. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, tapi aku bahkan tidak tahu apa gairahku. Tidak apa-apa. Itu adalah titik awal. Pertanyaan yang tepat bukanlah bagaimana memiliki lebih banyak disiplin, tetapi apa yang akan kulakukan dengan disiplin yang tak terbatas jika aku benar-benar mencintai apa yang kulakukan. Pertanyaan ini mengubah permainan, karena itu membawa Anda untuk mencari di dalam diri Anda. Untuk mencari aktivitas yang memberi Anda energi, dan bukan yang mencurinya. Jenis tugas yang, meskipun lelah, masih membuat Anda merasa hidup, dan ketika Anda menemukannya, rutinitas Anda berubah. Kebiasaan Anda berubah, kekuatan Anda berubah. Ini tidak berarti mengikuti gairah akan mudah. Tidak akan. Tetapi perbedaannya adalah, dengan gairah, bahkan yang sulit pun masuk akal. Bahkan kelelahan menjadi memuaskan. Dan setiap tantangan yang diatasi, memperkuat identitas Anda. Disiplin, dalam konteks ini, menjadi sesuatu yang sakral. Ini bukan lagi tentang harus melakukan. Ini tentang tidak bisa tidak melakukan. Ini adalah musisi yang tidak bisa tidur tanpa bermain musik. Penulis yang perlu menuangkan kata-kata di atas kertas. Penemu yang tidak puas sampai melihat idenya berfungsi. Pernah merasa jalan hidup terasa hambar, berat dipikul, seperti mendaki gunung tanpa puncak? Mungkin bukan teknik manajemen waktu yang kurang, tapi nyala api semangat di dalam diri yang meredup. Cobalah heningkan sejenak hiruk-pikuk dunia luar. Dengarkan bisikan hati. Motivasi sejati itu bukan teriakan, melainkan suara lembut yang berbisik di saat kita jujur merenungkan perasaan sendiri. Bayangkan, apa yang akan kulakukan tanpa imbalan, tanpa pengakuan? Disitulah ketekunan berakar. Karena saat menemukan jawabannya, kita tak lagi terdorong kewajiban, melainkan hasrat yang tak terbendung. Semangat adalah bahan bakar, disiplin yang paling awet. Ketiadaannya menjelaskan begitu banyak janji yang diingkari, proyek yang terbengkalai, dan kebiasaan yang ditinggalkan. Jadi, sebelum menyalahkan diri sendiri karena kurangnya dedikasi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang kau perjuangkan? Sesuatu yang mewakili dirimu? Atau sesuatu yang dipaksakan logika? Jalannya memang tak selalu mudah, tetapi hanya itulah yang membuat perjalanan terasa tertahankan dan usaha terasa membuahkan hasil. Temukanlah jalan itu, walau butuh waktu, walau terasa jauh, disiplin akan bersemi dengan sendirinya, bukan karena takut atau merasa bersalah, melainkan karena cinta. Itulah disiplin yang tak tergoyahkan, tak kenal lelah, tak pernah gagal. Karena ia bersemi dari tempat yang tak terjangkau pengaruh luar. Tujuan hidup terdalammu. Dan saat disiplin dan semangat menyatu, kesuksesan bukanlah kemungkinan, melainkan soal waktu. Yang membedakan antara mereka yang cepat menyelesaikan masalah dan mereka yang terus mengulangi kesalahan bukanlah bakat, keberuntungan, atau kecerdasan, tetapi disiplin.
Disiplin yang lahir dari kejernihan, terjaga oleh emosi yang terkendali, dan diperkuat oleh gairah sejati. Pesan pentingnya, tak perlu ubah segalanya sekaligus. Yang terpenting adalah bertindak setiap hari, fokus, konsisten, dan berlandaskan tujuan. Video selanjutnya yang akan muncul di layar akan membawa Anda melangkah lebih jauh dalam perjalanan pertumbuhan yang dimulai hari ini. Karena jika Anda telah melangkah menuju kesadaran diri, saatnya untuk terus memperbaiki diri. Itulah jalan menuju transformasi sejati. Terima kasih atas waktu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.